Halo teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Oke, kami dari kelompok 2 bimbingan dan konseling yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Meteor Tupa, kedua Magdalena Lambe Paulus, ketiga Florenciana Taruk Allah, keempat Naomi. Nah, di sini kami akan membahas tentang orientasi, ruang lingkup kerja, paradigma, visi dan misi bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi layanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno tahun 2004, orientasi layanan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 orientasi. Yang pertama, orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan ini merupakan kegiatan bimbingan dan konseling di mana guru selalu menitik beratkan pandangannya pada siswa secara individual. Contohnya ketika seorang guru memasuki sebuah kelas. Nah, sebuah kelas ini terdiri dari sejumlah siswa. Maka guru tersebut harus menitik beratkan pandangannya kepada masing-masing siswa. Artinya, satu persatu siswa menjadi tanggung jawab guru pembimbing tersebut. Dengan maksud lain, guru ini mampu mengenali siswanya secara perseorangan, memberi perhatian, serta melayani siswanya secara perseorangan juga. Yang kedua, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan ini merupakan kewajiban bagi guru pembimbing di sekolah untuk mendorong, merangsang, dan meningkatkan perkembangan siswanya. Orientasi perkembangan ini menitik beratkan pada pentingnya perkembangan yang ada dalam setiap individu. Artinya, guru pembimbing harus memperhatikan setiap siswanya dalam melaksanakan aktivitasnya dan mampu mendorong atau memberi motivasi kepada siswanya untuk meningkatkan perkembangannya masing-masing. Yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan ini merupakan bimbingan konseling yang menitik beratkan pada masalah yang terjadi pada setiap individu. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa perjalanan setiap siswa banyak mengalami hambatan dan rintangan. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, maka guru pembimbing sebagai orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan siswa harus memperhatikan permasalahan setiap siswanya. Nah, misalnya jika seorang siswa bermasalah, di sini guru pembimbing harus bertanggung jawab membantu menyelesaikan masalahnya ya. Jika seorang siswa tidak bermasalah, guru pembimbing perlu tetap waspada, melakukan upaya pencegahan agar siswa tersebut tidak mengalami masalah. Pembahasan selanjutnya, ruang lingkup kerja, layanan bimbingan dan konseling. Ruang lingkup kerja yang dimaksud di sini adalah tempat di mana layanan bimbingan dan konseling ini diarahkan. Nah, menurut Prayitno tahun 1991, ruang lingkup kerja konselor meliputi daerah yang sangat luas, menjangkau ke segenap jalur dan jenjang pendidikan, segenap sektor kehidupan dan pekerjaan, serta segenap tahap perkembangan individu. Berikutnya, pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Dalam lembaga sekolah, terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan. Bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang khusus. Bidang-bidang tersebut menurut Motherson dan Schumler pada 1976 yaitu: pertama, bidang administrasi dan supervise; kedua, bidang pengajaran; ketiga, bidang pembinaan kesiswaan atau bimbingan dan konseling. Bidang administrasi dan supervise meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf. Bidang pengajaran meliputi bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan,
sikap yang bertujuan untuk memberikan bekal pada siswa. Ketiga, bidang pembinaan kesiswaan meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan agar siswa memperoleh kesejahteraan dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga bidang itu memberikan arah yang sama, yaitu perkembangan optimal sebagai peserta didik. Pelayanan, bimbingan, dan konseling di luar sekolah. Permasalahan yang dialami individu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, melainkan juga di luar sekolah. Permasalahan itu dapat juga muncul di keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Abu Bakar M. Ludin tahun 2010 nomor 31, konseling di luar sekolah meliputi yang pertama, bimbingan dan konseling dalam lingkungan sekolah. Dalam pelayanan bimbingan dan non-konseling, keluarga merupakan peran yang sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan. Keluarga dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, dari sekian banyak kasus yang ditangani, ternyata kehidupan masyarakat, khususnya keluarga, tidak akan pernah lepas dari masalah, konflik, dan situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Tujuan utama adanya bimbingan dan konseling keluarga adalah untuk melancar komunikasi antar anggota keluarga yang mungkin karena sesuatu hal yang menjadi terhambat. Untuk itu dibutuhkan konseling keluarga. Cara konseling keluarga adalah cara yang dilakukan keluarga oleh para ahli konseling di seluruh dunia. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam hal ini. Pertama, pendekatan individual atau juga disebut konseling individual, yaitu upaya untuk menggali emosi, pengalaman, dan pikiran klien. Kedua, pendekatan kelompok, yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga. Yang kedua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas atau di masyarakat. Fungsi pemahaman membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya, dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi pemecahan berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam berupaya untuk memecahkannya agar tidak dialami oleh konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu orang-orang dari berbagai umur dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sehubungan dengan ruang lingkup kerja bimbingan dan konseling yang cukup luas, ini maka dituntut konselor yang profesional yang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan tokoh masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu paradigma bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu bentukan atau keterpaduan yang mengintegrasikan sejumlah elemen yaitu pelayanan, isi pendidikan, kaidah psikologi, dan warna sosiobudaya. Apabila suatu di antara empat elemen itu tidak ada, maka bentukan atau keterpaduan itu menjadi timpang dan tidak mempunyai bentuk. Oleh sebab itu, keempat elemen itu, yaitu pelayanan, isi pendidikan, kaidah psikologi, dan warna sosiobudaya, terpadu membentuk pola atau model dasar bangunan bimbingan dan konseling yang disebut paradigma bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu visi bimbingan dan konseling.
Menurut Prayito 2002, visi BK atau bimbingan konseling mengacu kepada pandangan optimistik tentang manusia yang mengarah pada kehidupan cerdas dan bahagia. Menurut sumber lainnya yaitu Panduan Pengembangan Diri 2004, visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Selanjutnya yaitu misi bimbingan dan konseling. Khusus di sekolah, misi bimbingan konseling, pelaksanaan bimbingan konseling, pola 17+. Yang dimaksud dengan 17+ ini yaitu bimbingan konseling yang terdiri dari 17 pola, yaitu 4 bidang bimbingan, 7 jenis layanan, dan 6 kegiatan pendukung. Oke, 4 bidang bimbingan yang diantaranya ada bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Kemudian, 7 jenis layanan, yang diantaranya ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, serta bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, 6 kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumental, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, ahli tangan kasus, dan tampilan kepustakaan. Bimbingan pola 17+ juga ini mempunyai fungsi dan prinsip. Fungsi yaitu yang pertama, fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik. Kedua, fungsi pencegahan, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah layanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para siswa dan mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan diantaranya bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obat terlarang, drop out, dan pergaulan bebas. Selanjutnya, misi bimbingan dan konseling menurut Panduan Pengembangan Diri 2006, misi pendidikan, misi perkembangan, dan misi pengentasan masalah. Nah, itulah pembahasan materi dari kelompok 2 mengenai orientasi, ruang lingkup kerja, paradigma, serta visi dan misi bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih.